Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Ketika kita kembali memasuki hari baru, kita imani semua karena anugerah Tuhan. Karena itu, mari kita datang bersyukur, memuji dan memuliakan Dia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang kembali Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Berkat Tuhan selalu baru tiap hari. Kami akan membaca Alkitab serta merenungkan firman-Mu saat ini. Tolong kami dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh memahami firman-Mu dan memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Selasa 4 April 2023, terdapat dalam Injil Matius 27 ayat 31 sampai 34. Sesudah mengolok-olokkan Dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa Dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Ia mengecapnya, Ia tidak mau meminumnya. Saudara-saudaraku, tema renungan pagi saat ini, pikulah salib dengan setia. Di zaman Romawi, seorang terhukum harus memikul salibnya sendiri sampai ke tempat penyaliban. Ketika Yesus Kristus dibawa keluar kota untuk disalibkan, Ia tidak mampu lagi memikul salib. Ada seorang bernama Simon dari Kirene berdiri di tepi jalan Via Dolorosa, dipaksa memikul salib Yesus. Dipaksa berarti bukan inisiatif Simon untuk memikul salib itu. Tapi Simon akhirnya bersedia memikul salib Yesus Kristus. Membawa Yesus Kristus keluar untuk disalibkan adalah seperti anak domba dibawa keluar dari kandangnya ke pembantaian untuk dikorbankan dengan dibakar di atas mezbah. Kita boleh bandingkan dengan Yesaya 53 ayat 7. Di zaman perjanjian lama untuk korban penghapusan dosa, harus dikorbankan kambing domba yang tidak bercela, yang sempurna. Yesus Kristus memberi dirinya yang tidak berdosa dan tidak bercela
menjadi korban pendamaian sempurna bagi segala dosa manusia. Yesus Kristus disalibkan di Golgota atau Bukit Tengkorak. Disebut Bukit Tengkorak karena bentuknya seperti tengkorak, merupakan satu tempat yang kotor dan menjijikkan. Di kayu salib mereka memberi Yesus Kristus minum anggur bercampur empedu. Empedu adalah cairan yang diambil dari hati, melukiskan kepahitan. Anggur bercampur empedu merupakan satu ramuan untuk mengurangi rasa sakit atau dapat membuat pingsan orang yang meminumnya. Dengan demikian tidak merasakan sakit yang dialami. Ketika mengecap minuman itu, Yesus Kristus menolak meminumnya. Artinya ia merasakan semua penderitaan dalam keadaan sadar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak kepahitan di hidup yang sering diperhadapkan dan dialami dalam kehidupan kita. Ada berbagai salib yang harus dipikul. Kita seringkali mengalami kepahitan hidup, harus memikul beratnya beban kehidupan, dan tidak kuat untuk menanggungnya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Seringkali kita dikalahkan oleh pergumulan hidup dan lari dari kenyataan, sehingga menyimpang dari jalan hidup yang dikehendaki Tuhan Allah. Ada yang lari dari masalah dengan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, bahkan sampai bunuh diri. Sebagai keluarga Kristen, jika kita diizinkan Tuhan Allah menghadapi berbagai masalah, menangkanlah itu dengan hidup mengandalkan Tuhan. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat kamu menanggungnya. Jika ada salib yang harus dipikul karena kesalahan sendiri, baharuilah hidup dalam pertobatan. Saudara-saudaraku, di minggu sengsara ini, bahkan kita boleh memasuki minggu sengsara yang ke-6, mengajak kita untuk semakin menghayati makna pengorbanan Kristus. Dan seperti Tuhan Yesus sendiri, sekalipun sangat berat, tetap dengan sabar melewati penderitaan demi penderitaan sampai mati di kayu salib. Marilah kita juga meneladani Tuhan Yesus. Sekalipun banyak beban pergumulan, rasa-rasanya tidak sanggup lagi sebagai manusia, percayalah bersama Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi, melewati, bahkan mengatasi masalah kita. Dan ingat, seperti Yesus yang taat sampai mati, di balik itu ada kemenangan yang luar biasa yang memberikan keselamatan bagi dunia ini. Kita pun ketika melewati pergumulan berat, dengan taat dan setia kepada Tuhan, pasti akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Buktikan itu dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Sertailah dan kuatkan iman kami, agar ketika harus memikul beban kehidupan, supaya tidak dikalahkan
oleh pergumulan hidup itu. Tapi bersama Engkau ya Tuhan, kami bisa menanggungnya, bahkan bisa mengatasi setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini untuk segala tugas kerja aktivitas kami hanya mau serahkan dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Biarlah hari ini kami boleh menikmati dengan penuh syukur, sukacita, keberhasilan, dan kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.